Ya oke, balik lagi di All About Ngidol Channel dan seperti biasa di sini bakal bahas semuanya tentang JKT48. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di depan kalian ini ada tulisan Golden Rules buat apa? Ya jadi gue sempet iseng-iseng search di Google tentang Golden Rules ini dan ya gue dapat beberapa artikel ya. Dan di sini yang bikin gue menarik ada di artikel ini di blog ini. Nah, pertama-tama gue bakal jelasin apa itu Golden Rules. Jadi ya mungkin kalian juga sudah tahu ya, di Golden Rules itu adalah peraturan yang ada dalam sebuah grup idol JKT48 yang dimana Golden Rules itu harus ditaati oleh para member. Nah, mungkin akhir-akhir ini sudah mau masuk 2017 ya, telah muncul beberapa skandal-skandal begitu, entah itu cuma isu-isu atau cuma ya iseng-iseng belaka, tapi rata-rata skandal ini yang muncul di JKT48 itu benar adanya dan sudah terbukti. Jadi gue sempat nonton Golden Rules di channelnya Wewo Family ya. Di situ ada Golden Rules dan poin pertama itu kalau nggak salah gue dengar ada dilarang berpacaran. Nah, gue pernah baca-baca komentar di Facebook, karena di Facebook itu lebih baik ya kalau urusan debat-debat gitu tentang Golden Rules ini. Banyak yang bilang member pacaran itu hak mereka. Kita sebagai fans nggak boleh menghalangi karena itu adalah hak mereka. Jadi gini, gue cuma mau bilang kita bahas intinya ya sedikit aja. Di sini kita bahas tentang hak dan kewajiban ya. Kalau kalian ingin mendapatkan hak kalian, ya pertama-tama kalian harus melakukan kewajiban kalian, yaitu mentaati peraturan yang ada. Kita baca di sini Golden Rules. Contoh kecil ya. Kalau misalnya kalian ini kan siswa sekolah. Terus hak kalian kan untuk mendapatkan ilmu di sekolah. Dan kewajiban kalian ya belajar. Kalau misalnya kewajiban kalian yaitu belajar nggak kalian jalankan, ya bagaimana kalian bisa mendapatkan ilmu? Ya itu aja sih contoh kecilnya. Jadi ya sebelum kalian mendapatkan hak kalian, kalian harus mematuhi peraturan yang ada dulu. Itu menurut saya sih. Terus apa lagi ya? Kan rata-rata sekarang fans itu terkesannya ingin memiliki member. Karena ada istilah yang pernah gue dengar, idol itu bagaikan malaikat dalam kutip 2. Nah, kenapa gue bilang ada istilah itu? Karena ya saat kita ingin bertemu sama member, kita ingin bersalaman, kita ingin foto, bahkan minta tanda tangan pun kita harus bayar. Nah, mungkin menurut gue itu salah satu yang menyebabkan ada istilah itu, idol itu bagaikan malaikat. Karena apapun yang berhubungan sama member, kita harus bayar. Yang nggak bayar ya mungkin cuma nonton konser gitu, event-event gitu mungkin yang nggak bayar. Nah, jadi jangan salahkan fans kalau misalnya ada
skandal yang bermunculan kalau misalnya member foto sama cowok. Kita ambil cowok di sini ya karena rata-rata fans JKT48 itu cowok semua. Jadi jangan salahkan fans kalau misalnya kalian foto misalnya kita ambil di sini pacar ya sama cowok, kayak foto mesra begitu. Itu membuat para fans marah, cemburu. Itu ya wajar-wajar aja sih, karena saat fans foto sama member, saat begini-begini sama member harus bayar, sedangkan foto sama cowok aja dengan foto-foto mesra gitu, pegang sana pegang sini, itu bebas. Itu aja sih yang gue mau bilang. Terus di sini gue baca artikelnya, ada di sini. Di sini jika member frontliner yang dipecat, maka popularitas JKT48 akan pudar atau semacamnya. Menurut saya kurang profesional. Memang ketiadaan member frontline kemungkinan bisa mengurangi popularitas JKT48. Namun karena mereka adalah member frontline, tindakan tersebut harus dilakukan untuk mencegah member-member lainnya melakukan hal yang sama. Jadi di sini artikelnya fokusnya ke Gen 1 ya. Jadi kalau misalnya Gen 1 itu bikin skandal ya, di sini dikatakan kalau member Gen 1 bikin skandal, ya otomatis panutan Gen 2, Gen 3 gak bakal ada. Karena yang kita misalnya ini Gen 1 bikin skandal, ya ini Gen 2, Gen 3 mau bikin panutan ke siapa lagi? Karena frontliner mereka aja sudah bikin skandal duluan. Terus gue pernah baca juga di komentar Facebook itu ada yang bilang gak apa-apa punya pacar asal bisa membagi waktunya antara kegiatan JKT48 dan pacarannya. Gak apa-apa berbohong. Di situ gue garis bawahi banget kata gak apa-apa berbohong. Demi kebaikan, di situ gue juga baca demi kebaikan. Lah ini gue garis bawahi, gue bilang ini berbohong untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan member atau untuk kebaikan fans? Lucu sih. Gue sebenarnya lebih respect sih sama member yang walau fansnya dikit tapi dia jujur orangnya, daripada yang suka bohong, fansnya banyak, ya lama kelamaan kebohongannya itu pasti akan terbongkar dan akan lebih membuat banyak orang kecewa sama sifatnya yang ternyata pembohong. Terus jangan berpihak ke fans terus lah. Di sini mungkin gue berpendapat kenapa member itu ingin pacaran ya. Mungkin karena ya namanya masa muda ya. Kalau masa-masa muda sekarang maunya menikmati romantisme gitu. Itu ya wajar. Tapi menurut saya ada poin kedua yang menurut saya yang membuat member jadi mencari pacar, melanggar golden rules itu. Mungkin itu karena jenuh ya atau bosan. Ya, yang pertama itu jenuh atau bosan. Bosan karena ya selama dia di JKT48 perjuangannya yang selama beberapa tahun tapi nggak pernah dianggap oleh fans. Maksudnya gini, jarang masuk senbatsu, masuk lagu pilihan JOT, member pilihan JOT, bahkan Undergirls pun nggak masuk.
Kita ambil saja contohnya dari generasi 1, si DR. Dia itu kan terlibat skandal gitu. Kalau kalian teman-teman lebih kasihan kepada inisial FAL, gue lebih kasihan sama DR ini. Gue jujur kasihan sama dia. Kalau menurut kalian lebih miris nasibnya si FAL ini, gue merasa lebih miris si DR ini. Karena hampir 5 tahun dia berjuang di JKT48. Dia kayaknya gak dapat apa-apa gitu. Kayak perjuangannya selama 5 tahun ini, hampir 5 tahun ini gak dianggap sama fans. Mungkin maksud gue bukan gak dianggap ya, mungkin cuma sedikit yang melihat perjuangan dia. 5 tahun loh, itu bukan waktu yang sedikit. Emang susah kalau mau jelasin soal Golden Rules ini. Panjang ceritanya. Ada juga yang bilang Golden Rules itu cuma mitos. Di sini juga gue baca di komentar terakhir ada ini, Golden Rules itu murni bisnis untuk membuat para wota tetap mengira bahwa si idol hanya setia kepada fansnya. Entah sesungguhnya itu diperbolehkan pacaran atau tidak. Jikalau tidak boleh ya maka seharusnya dituruti. Jika ternyata boleh ya main yang rapi. Jika ternyata memang tidak boleh dan tetap dilanggar, ya seharusnya main lebih rapi lagi dong. Komentarnya ajib. Tak ada pacar, tak ada kehidupan. Sini yang pas 2014 bahas soal yang itu ya, yang ya itu kalian tahulah. Terus gue juga pernah dengar tentang ngidol baper. Ya ini nggak jauh-jauh dari skandal ini, ngidol baper. Jadi banyak yang bilang ngidol kok pakai hati, ngidol kok baperan. Ya ini menurut saya sebuah hal yang keliru lah menurut saya. Jadi di sini gue jelasin tentang ngidol baper ini. Contohnya gini, kalau kalian misalnya datang ke event handshake, kalian beli tiketnya, kalian masuk ke bilik handshake, bilik member, kalian salaman sama member, kalian cerita-cerita sama member. Ya walaupun mungkin ada beberapa di antara yang nggak ngomong sama sekali, tapi ya ada juga sih yang ngomong sama member. Wah itu walaupun hal jelas ataupun tidak jelas. Di situ pasti saat kalian ngomong, kalian pasti ngasih motivasi, ngasih semangat. Apakah itu bukan namanya perasaan? Perasaan lo ingin bertemu sama Oshilo, perasaan seneng saat Oshilo masuk Senbatsu, perasaan sedih saat Oshilo grade, perasaan marah saat Oshilo ditubirin, kecewa, cemburu, itu perasaan semua. Jadi kalau misalnya ngidol gak baper itu suatu hal yang keliru menurut saya. Karena baper itu gak cuma berfokus di hati, gak cuma berfokus di perasaan. Maksudnya di perasaan, iya perasaan hati maksud saya. Tapi banyak fokus di perasaan-perasaan lainnya. Ya itu yang gue sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang ngomong ngidol pakai hati, ya jelasin aja yang gue sebutkan ini. Memang ini nggak perlu dibicarakan lah, udah lama juga aturan-aturan gini. Di sini gue juga baca artikelnya di sini tentang yang mana ya?
Ini ada contoh dikit kan. Analoginya di sini kayak sebuah perusahaan yang mengadakan perekrutan pegawai baru. Tentunya mereka memiliki peraturan yang harus dipatuhi sang calon pegawai apabila diterima. Atau pemain sepak bola profesional yang tidak bisa memilih untuk bermain di tim sepak bola yang ia inginkan karena kemampuannya kurang atau tidak dibutuhkan tim tersebut. Di sini Idol 48 Group adalah kumpulan profesional. Member disebut profesional karena mereka harus mengorbankan masa muda mereka, seperti waktu senggang, waktu bersama teman-teman, waktu untuk menikmati masa-masa pacaran, demi cita-cita, prestise ini merubah nasib mereka sebagai seorang idol. Di sini juga artikelnya, Golden Rules, kemungkinan diciptakan Akimoto Sensei untuk melindungi idolnya dari distraksi bernama kekasih, sekaligus untuk melindungi cita-cita idolnya dari kegagalan kehancuran dalam menggapai mimpi mereka melalui jalan seorang idol karena permasalahan percintaan. Kemungkinan Akimoto Sensei menciptakan peraturan yang bermanfaat bagi sang idol dan fans mereka sendiri. Namun apabila peraturan yang sudah menjadi acuan dasar dari sebuah organisasi, karena terdiri dari sekumpulan profesional, baik idol maupun staff, sudah diabaikan, maka masih pantaskah idol yang melanggar aturan tersebut mendapatkan perhatian para fans? Itu sih yang harus dipertanyakan garis besar itu. Dan di sini intinya jadi pertanyaan untuk member, staff, dan tentunya fans, Golden Rules itu buat apa? Itu yang ditanyakan. Jadi kalau kalian punya komentar atau saran atau kritik, hinaan, bisa kasih komentar di bawah, terserah. Karena ini pendapat saya, hak saya buat berbicara. Ini menurut pendapat saya aja sih. Kalau memang kalian tidak suka ya dislike. Kalian kirim kasih hinaan di komentar gak apa-apa. Tapi ini menurut saya. Ya mungkin cuma itu aja sih yang bisa gue bahas kali ini di video kali ini. Mungkin udah agak panjang juga durasinya. Ya itu aja sih. Pokoknya kita sama-sama membahas di sini tentang JKT48, tentang masalah-masalah, karena kita ini sebagai fans ingin menciptakan grup idol yang lebih baik ke depannya. Ya mungkin itu aja sih video kali ini dari gue. Kalau ada kesalahan atau ucapan kata yang salah mohon dimaafkan banget. Karena ya gue gak sempurna, gue bisa salah bicara, gue minta maaf ya. Ya oke lah, mungkin sampai sini saja. Bye.